Modato exauribus, ecclesia, pede baptismacibus, solemnia. Modato exauribus, ecclesia, pede baptismacibus, Malam hari ini kita akan membicarakan tentang sebentar. Gereja Kristus adalah gereja Katolik atau kalimat gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Nah, ini muncul sebagai bentuk reaksi ya kawan-kawan dari pernyataan dari saudara Crusader Network yang mengatakan demikian gitu loh. Nah, jadi dengan adanya bahwa gereja Kristus adalah gereja Katolik ini yang benar, kata dia begitu. Kurang lebih ada bentuk videonya, tapi sebelum itu saya mau sapa dulu sobat saya. Halo Bang Aldo, selamat malam. Halo, selamat malam, saudara berbagi pandangan channel dan Iya. semuanya. Ya. Oke, Bro Aldo, mungkin sebelum ini ya, kita memaparkan tentang ini ya, gereja Kristus adalah gereja Katolik atau gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Kita akan putar video dulu ya, Bro Aldo. Tak apa? Ya, siap. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Tadi ada gangguan teknis rupanya. Mungkin suaranya mudah-mudahan terdengar ya. Oke, saya mau tanya, simple aja. Coba tunjukkan bahwa kalau tadi Ivan dalam presentasinya mengatakan bahwa ajaran konsili itu sama dengan ajaran para rasul. Oke, sekarang pernyataan konsili dalam
apa namanya, dalam dokumen Konsil Vatikan kedua, saya lupa di mana ya, tapi dikatakan bahwa gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik ya. Padahal sejak zaman para rasul dikatakan gereja Kristus adalah gereja Katolik. Bagaimana itu bisa sama? Nah, ya itu pertama. Kedua, jika kita melihat dokumen Unitatis, apa itu saya lupa. Nah, yang tentang ekumenisme, Humanae, Unitatis, bukan, Unitatis Redintegratio, ya, itu jelas sekali bahwa Konsil Vatikan kedua mengajarkan persatuan gereja yang bersifat ekumenis. Nah, sekarang tunjukkan di mana ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja yang mengajarkan persatuan ekumenis, ya. Jadi itu tadi, ya, dua itu aja deh. Ya, oke. Itu tadi bahwa kayaknya saya salah kasih judul itu tadi ya, bentar. Tapi ya begitulah kira-kira teman-teman ya, bahwa ada pernyataan dari si Crusader Network mengatakan bahwa gereja Kristus adalah gereja Katolik, ataukah gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Nah, ini gara-gara kata si CN, gara-gara Konsili Vatikan II akhirnya dirubah kata-kata itu. Nah, apa sih maksud dan tujuannya? Mari kita bedah kawan-kawan. Oke, di sini ada Bro Aldo, mungkin mau menanggapi sedikit tentang video tadi. Ya, kita buka daripada ini ya. Teologi ekumene menurut tulisan Romo Gregorius Hertanto Dwi Wibowo ya. Nah, ini diktatnya ya dari Traktat Perkuliahan. Ini saya juga dapat dari Bro Aldo ini kawan-kawan. Nah, kalau kita merujuk ya bahwa gereja Kristus adalah gereja Katolik, itu kan kok seakan-akan dua kalimat ini ya, antara gereja Kristus adalah gereja Katolik dengan gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik gitu ya, seakan-akan seperti mirip tapi kok agak beda gitu. Nah, bedanya di mana? Yuk kita bedah kawan-kawan. Oke, mungkin Bro Aldo mau menambahkan dulu. Halo Bro Aldo? Halo Bro Aldo? Ya, sepertinya ada gangguan sinyal nih ya. Oke. Ya, halo Bang Berbagi. Iya, iya. Ya, bisa diulangi tadi, soalnya ada gangguan. Oh iya. Oke, yang pokok bahasan pada malam hari ini adalah dari pernyataan CN ya, Bro Aldo. Dia mengatakan bahwa yang benar itu gereja Kristus adalah gereja Katolik. Nah, bukan pernyataan bahwa gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Nah, dia istilahnya menentang ya kalimat kedua tadi gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bro Aldo sendiri bagaimana tentang hal itu? Oh iya, oke, saya tangkap. Nah, saya jawab ya, Bang Berbagi pandangan. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui dan tidak asing lagi bagi telinga kalayak orang Kristen di Indonesia ya, bahwa presaposisi atau ide dasar yang mendasari si Crusader Network atau si CN atau si saudara Daniel, kan orang-orang sudah tahu ya namanya. Nah, kita sudah tahu bahwa presaposisi dasar yang ada di balik segala argumentasi, yang ada di dalam segala opini dan pendapatnya itu adalah presaposisi anti terhadap Konsili Vatikan kedua. Yang mana dia mengakui diri, ia adalah perwakilan dari kubu tradisionalistis. Itu mereka yang mau mengarahkan gereja Katolik untuk melepaskan Konsili Vatikan kedua yang dipandang sebagai konsili yang radikal pembaruannya. Nah, sehingga dengan presaposisi yang tradisionalistis itu, tapi yang menurut versinya ya, dia mau mempertentangkan istilah yang sudah dibuat oleh magisterium resmi kita yang ada di dalam Konsili Vatikan kedua dan istilah yang berlaku di zaman sebelum Konsili Vatikan kedua bagi gereja. Nah, untuk istilah yang berlaku
atau yang dicetuskan oleh Konsili Vatikan kedua yang kita bahas pada malam hari ini, yang juga CN tolak di video atau di cuplikan video yang sudah kita dengarkan tadi, yakni istilah subsistit itu sama sekali tidak bertentangan dengan istilah yang berlaku sebelumnya, yakni es. Nah, sebelum Konsili Vatikan kedua, Halo? Sebelum Konsili Vatikan kalau kedua, subsistit kan tadi kita bisa memperoleh pemahaman dan berbagi bahwa CN ini itu nggak punya dasar. Dia cuma Ya. ikut ramai lah. Nah, oke, tetapi bukan itu yang kita perlu soroti, tetapi tuduh ya. pada Halo, Bro Konsili Aldo? Vatikan kedua atau Magis Kristus. Hmm. Halo, bisa Ya. ini? Masih bisa. Suaranya Ya. tadi agak putus. Oke, saya lanjutkan. Nah, Ya. jadi apakah benar tuduhan semacam itu yang mengatakan bahwa ketika Konsili Vatikan kedua menggunakan istilah subsistit yang mana berbunyi gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik, apakah itu salah, sesat, atau bertentangan dengan ajaran para bapak gereja? Nah, untuk memperoleh pengertian ini, kita perlu kembali ke pemahaman magisterium sendiri. Karena yang merumuskan istilah subsistit itu ialah magisterium. Jadi, untuk mencari tahu arti dari istilah subsistit itu ialah kembali ke penafsiran dari magisterium sendiri. Nah, Halo? Suaranya hilang? itu adalah merupakan sebuah traktat filsafat dan teologi ya. Ya. Nah. Halo Aldo? Suaranya agak kembang kempis ini. Oke. Berkaitan dengan tadi ya. Subsistit tadi diarahkan ke halaman dengan subsistit itu ya. Subsistit. Tadi ada di halaman 66-67 ya. Iya. Oke, mungkin sudah kelihatan. Sebentar. Mana tadi ya? Ini bukan Dok, yang halaman 68 nih. 67 ya tadi. Ini nih. Tentang ekumene jalan masih panjang ini ya. Kemudian di paragraf. Halo? Ini nih. Ini ya teman-teman. Ya. Tentang yang Bro Aldo tadi sampaikan ya. Tadi ada kata es dan juga subsistit ya. Nah, kalau es itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi kata adalah. Sedangkan susah juga nyebutnya. Subsistit ya, itu artinya adalah ada di dalam. Nah, kurang lebih begitu. Nah, dasar dari CN ini sebenarnya itu mengutip pada Lumen Gentium 8 ya. Namun begitu nampak dari awal bahwa gereja Katolik tetap menyebut sebagai unggul dalam arti tertentu bila dibandingkan dengan gereja-gereja terpisah. US mengutip LG8 atau Lumen Gentium 8 bahwa gereja Kristus terdapat subsist ya, atau ini agak susah ya. Dalam gereja Katolik yang dipimpin pengganti Petrus dan para uskup bersama-sama dengan dia, sambil menambahkan di luar strukturnya. Nah, kita langsung masuk ke subsistit tadi ya. Apa sih artinya gitu? Disinilah terdapat sebuah pertanyaan dasar. Apa arti di sini subsistit? Nah, pertanyaan ini ya belum diterangkan secara memadai dalam ensiklik dan masih terbuka pada interpretasi. Pada umumnya orang membedakan antara es dan subsistit. Tadi saya sudah jelaskan, es itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi adalah. Nah, sedangkan subsistit itu adalah berarti ya ada di dalam. Ya. Nah, mana yang benar? Nah, sekarang gini, es
mengandaikan sebuah identifikasi, sedangkan subsistit ya mewakili sebuah gambaran gereja yang terbuka. Nah, di sini biasanya kalau kita di bahasa Indonesia juga ketika menggunakan kata adalah, itu adalah untuk mengidentifikasi atau misalnya, menerangkan sesuatu begitu ya. Nah, sedangkan subsistit itu adalah sebuah gambaran gereja yang terbuka. Nah, dengan begitu juga dirangkum makna eskatologisnya. Dengan demikian dibedakan juga pengertian gereja Kristus dan gereja yang kelihatan di dunia. Artinya artinya hakikat gereja memang kelihatan, tetapi toh juga masih tersembunyi. Jadi ada keterbukaan di sana. Gereja Kristus semestinya tidak secara eksklusif dengan gereja Katolik, Roma Katolik. Dengan kata lain, gereja Kristus adalah gereja yang di satu pihak didirikan oleh Yesus Kristus, tetapi di lain pihak adalah gereja yang sementara menjadi. Halo, Bro Aldo? Sudah monitor lagi suaranya? Oke, selamat malam Pak Malaikat Timur. Ya, Bro Aldo? Sinyalnya buruk. Oke, tidak apa-apa, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada perbedaan mendasar ya antara subsistit dan juga es tadi gitu. Kalau kita melihat lagi kepada rujukan ya di diktat ini ya, itu tadi Bro Aldo sudah menjelaskan juga. Ini kita sambil sama-sama belajar ya kawan-kawan. Bagi yang mau nanti bisa japri ke saya. Tadi itu di halaman sebentar. 41, 42. Paus Pius ke-9 ya. Nah, yang berkata EST tadi ya itu CN itu kalau tidak salah mengutip dari sini ya mungkin ya. Beliau dari Paus Pius ke-9 beliau mempunyai pandangan negatif terhadap gerakan ekumene dan tidak setuju terhadap forum ekumene didirikan tahun 1857 kecuali ekumene dalam arti kembali ke gereja Katolik. Nah, ini kan yang selalu digaungkan oleh kaum tanda petik tradisionalis begitu ya. Tapi saya yakin tidak semua tradisionalis seperti itu ya. Itu ya ini kelompoknya CN dan kawan-kawannya lah. Jadi selalu menyuruhkan bahwa ekumene itu adalah gerakan yang sesat atau gerakan yang negatif. Kalau mau ya mereka harus kembali ke gereja Katolik. Nah, dalam suratnya forum itu di tanggal 16 September 1864 ya, ia mengkritik pengertian kesatuan yang diusulkan oleh forum tersebut yang anggotanya berasal dari gereja Roma Katolik, gereja-gereja Anglikan dan gereja-gereja Yunani yang terpisah atau skismatik. Menurut forum, ketiga komunitas gereja ini sama-sama ambil bagian dalam gereja Katolik, dalam kurung dalam arti umum, bukan dalam arti gereja Katolik Roma. Dan karena itu anggota-anggotanya dihimbau untuk berdoa untuk mempersembahkan korban bagi persatuan itu agar agar suatu kali persekutuan tubuh Kristus terwujud. Nah, Paus Pius ke-9 ini menilai bahwa persekutuan model demikian yang terlepas dari gereja Katolik Roma dianggap berlawanan dengan hukum ilahi. Nampak di sini bahwa Paus masih memandang gereja-gereja ortodok dan Anglikan sebagai gereja skismatik dan heretik. Nah, dengan demikian doa yang dipimpin dan diprakarsai oleh para heretik skismatik ini dipandangnya sebagai hal yang keliru juga. Tahta Suci mengemukakan bahwa kesatuan sejati memiliki 4 sifat yang tidak terpisahkan, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa yang Katolik harus juga nampak dalam terwujudnya kesatuan, kesucian, dan penerus apostolik. Ya. 4 hal itu harus nyata dalam gereja. Dan jika tidak, maka sebuah komunitas sungguh dapat menjadi gereja sejati. Tidak bisalah bahwa suatu gereja
menyumbang, misalnya hanya sifat katolisitas atau apostolisitas dan seterusnya. Dan secara bersama-sama kelompok itu menyebut diri sebagai satu gereja. Tata Suci lalu menegaskan pandangannya tentang kesatuan gereja sebagai identik dengan kesatuan Gereja Katolik Roma. Pandangan itu kemudian ditindaklanjuti melalui surat apostolik Lampos Omnes Tanggal, ya, Lampos Omnes, ya, tanggal 13 September 1869 yang mengundang semua Protestan dan bukan Katolik untuk mengikuti Konsili Vatikan ke-1 gitu. Oke, Bro Aldo, mungkin mau ditambahkan, silahkan. Oke. Ya, Pak Jack, terima kasih. Penjelasan resmi dari Vatikan tentang arti S dan subsis ini bisa langsung klik link di bawah ini. Maaf tidak bisa ikut, sedang sibuk. Ya, tidak apa-apa Pak Jack. Terima kasih. Ya. Nah, penjelasan ya oleh halo Aldo. Ya, oke. Ya. Ya. Ya, terima. Ya. Mohon maaf sekali lagi Bang berbagi pandangan karena Tak apa. sinyal lagi nggak sehat ya di tempat saya ini. Oke. Jadi Ya. saya mau mengikuti lagi alur pemikiran yang sudah diangkat atau coba ditunjukkan oleh Bang berbagi pandangan, yang mana menunjukkan bahwa antara kata S dan kata subsistit in yang ada di dalam Lumen Gentium 8 dan kata S yang terdapat dalam seruan Paus Pius ke-9 mengenai gereja Kristus itu adalah gereja Roma Katolik, sama sekali tidak menunjukkan adanya satu fakta kontradiktif atau pertentangan. Ya. Bahkan orang yang belajar tata bahasa pun atau bidang studi semantik mungkin akan berpendapat yang sama, bukan mungkin ya, pasti akan berpendapat atau berpandangan secara sama. Karena satu kata, apalagi bahasa Latin itu, hendak dilihat makna orisinal atau makna otentik di kata tersebut. Nah, untuk semakin mempertegas bahwa istilah subsistit in yang dipakai oleh magisterium resmi dalam Konsili Vatikan kedua sama sekali tidak mengubah makna dari kata S, maka kita perlu kembali ke penafsiran dari para magisterium atau dari para hierarkis kita saat menafsirkan istilah tersebut, subsistit in ini. Nah, sejauh ini bisa dengar suara saya? Bisa ya? Masih bagus, Dok. Ya, oke. Silakan. Saya lanjutkan. Nah, kalau tidak salah di halaman 68, nah saya mau bertolak dulu dari apa yang ada di dalam slide ya, sebelum saya memberikan pendapat saya secara lebih lanjut. Kalau tidak salah di halaman 68. Ya. Nah, coba geser lagi ke atas sedikit, Bang. Ya. Nah, lagi-lagi, Bang, ke atas lagi. Ya, oke, sampai di situ. Nah, para magisterium resmi kita pun menyadari bahwa akan menimbulkan sebuah problematika, sebuah pertentangan ketika memakai istilah ini. Sebelum saya mau menerangkan secara lebih dalam, kita harus pahami dulu konteks. Konteks sekitar ketika istilah subsistit in ini lahir atau dicetuskan di dalam Lumen Gentium 8. Nah, istilah tersebut mengikuti konteks dari konsili sendiri. Konsili Vatikan kedua dicetuskan dengan satu maksud atau tujuan agar gereja semakin terbuka sesuai dengan seruan atau semboyan dari pelopornya sendiri, yakni Paus Yohanes ke-23, yakni Aggiornamento. Terbukalah jendela dalam arti secara simbolik ya, artinya pandangan dari gereja itu atau paradigma dari gereja itu akan terbuka, hendak dibuka paradigma mengenai diri gereja sendiri, terlebih khusus pandangan mengenai yang ada di luar gereja. Jika sebelum Konsili Vatikan kedua gereja berpandangan negatif,
terhadap segala sesuatu yang ada di luar, yang bersifat sekularitas atau yang bersifat duniawi. Kali ini dalam Konsili Vatikan kedua, gereja mencoba memberikan pandangan yang konstruktif, yang mengarah pada pandangan positif. Ya. Apakah ada nilai-nilai yang dalam pengertian tertentu bagus dari dunia luar untuk gereja? Nah, yang salah satu disorot oleh gereja terhadap hal-hal di luar dirinya, itulah persekutuan Kristen non-Katolik. Yang mana secara objektif dan netral, Magisterium Konsili Vatikan kedua melihat di dalam gereja-gereja non-Katolik juga terdapat iman yang Katolik, iman yang universal. Buktinya apa? Salah satu contoh iman Katolik yang masih dipegang atau terwarisi di dalam persekutuan yang non-Katolik, salah satunya ialah baptisan dan kredo. Ya. Dan juga ajaran paling dasar yakni Tritunggal, Allah Tritunggal. Nah, menyadari itu, menyadari fakta bahwa ada fakta dipertahankannya iman yang fundamental itu di persekutuan yang non-Katolik, gereja akhirnya tiba pada kesadaran atau pemahaman bahwa Roh Kudus juga turut berkarya oleh mereka di dalam mereka itu yang sedang dalam keadaan terpisah. Maka dari itulah Konsili Vatikan kedua merubah paradigmanya, membuka cakrawala berpikirnya, membuka jendelanya, bahwa tidak semua yang berada di luar persekutuan dengannya itu adalah hal yang negatif. Ya. Sehingga terbuka kemungkinan ada gereja Kristus juga di dalam atau di luar persekutuan yang ada di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik. Nah, tetapi gereja dalam maksud melakukan pandangan yang terbuka itu atau pandangan yang kita bisa sebut inklusif itu sama sekali juga tidak mau merubah aspek eksklusivitasnya. Maka gereja menegaskan sembari menyebutkan bahwa terdapat juga dalam hal ini kebenaran Katolik di luar persekutuan yang non-Katolik itu, tetapi di beberapa bagian penting gereja tak henti-hentinya menegaskan kekhususan atau keunikan yang spesifik yang ada di dalamnya. Maka di Lumen Gentium 8 ditegaskan gereja Kristus itu ada di dalam gereja Katolik. Bahkan kepenuhannya ada di dalam gereja Katolik. Finalitasnya. Nah, kembali ke apa yang terpampang di dalam slide ini. Ya. Paus Yohanes kedua juga turut memberikan gambaran atau bisa dikatakan di sini persyaratan. Ini saya bahasakan lebih sederhana aja supaya kita yang menyaksikan ini atau bersama-sama hadir dalam pembahasan ini bisa mengikuti secara lebih simpel. Nah, untuk dapat membuktikan bahwa subsisted in itu tidak mengurangi makna atau tidak mereduksi arti yang sejati dari kata es yang berlaku di zaman sebelumnya, Paus Yohanes ke-23 menetapkan dua ciri atau dua karakteristik, dua gambaran gereja yang subsisted in itu seperti apa. Gereja yang hendak memiliki kepenuhan gereja Kristus itu harus yang gereja yang seperti apa sehingga bisa disebut subsisted in. Nah, inilah dua ciri dari gereja yang demikian menurut Bapak Suci kita yang telah berpulang, yang mungkin menjadi orang kudus ya, kalau tidak salah ya, Bang Berbagi ya. Betul. Adalah seperti berikut. Pertama, adanya ekaristi sebagai perwujudan sakramental dari kesatuan gereja Kristus yang penuh. Nah, jadi gereja yang menjadi kepenuhan gereja Kristus itu, atau yang di dalamnya ada gereja Kristus, itu harus memiliki ekaristi. Sebagai apa? Sebagai perwujudan sakramental dari kesatuan gereja Kristus yang penuh. Nah, sekarang kita jujur. Ciri pertama ini ada di gereja mana? Gereja Katolik jelas. Ya, gereja Katolik atau gereja-gereja yang mengakui real presence atau kehadiran nyata dari tubuh Yesus Kristus dalam perjamuan kudusnya. Ciri pertama ini juga masih tercakup
oleh gereja-gereja timur atau gereja-gereja apostolik yang lain. Nah, dan ciri selain ciri pertama itu yang menjunjung tinggi ekaristi, semakin dikukuhkan lagi oleh ciri kedua. Nah, selain terdapat ekaristi, terdapat apa juga gereja yang subsistin itu, yakni terdapat jabatan Petrus. Nah, ini semakin spesifik lagi, semakin khusus lagi. Terdapat jabatan Petrus atau primat Petrus sebagai prinsip. Prinsip untuk apa? Prinsip tempat atau jabatan di mana persatuan sakramental yang penuh itu menemukan pernyataannya yang kelihatan. Bisa dilihat dalam ensiklik Ut Unum Sin dari Paus Yohanes Paulus II, halaman 96 sampai 97. Nah, ciri yang kedua inilah ciri yang sangat spesifik, sangat khusus dimiliki oleh gereja Roma. Sehingga catatan selanjutnya dari penegasan ini mengatakan bahwa bagi orang Katolik persoalan ini kelihatan mudah dimengerti. Karena apa? Bagi kita mudah dimengerti karena kita mempunyai dua ciri ini. Tetapi tidak demikian bagi saudara-saudara Kristen non-Katolik. Nah, itulah mengapa ketika gereja dalam Konsili Vatikan II tetap mempertahankan atau bahkan tetap mewartakan kebenarannya yang khusus, yang otentik dan yang spesifik, gereja juga mempunyai pandangan yang terbuka atau tidak anti terhadap mereka yang masih berada di luar persekutuan dengan Uskup Roma atau dengan kita. Ini akan menjadi pertanyaan yang sangat jujur di sini. Apakah benar tuduhan Crusader Network yang sudah kita saksikan tadi di awal? Apakah kita harus menerima ucapan sepele itu secara gampang dan begitu saja? Tidak. Apalagi kalau kita mau lebih fundamental atau lebih mau ekstrim lagi, coba kita menguji kata subsistit in ini dengan fakta atau dasar-dasar biblis, dengan ajaran Alkitab sendiri. Apakah bertentangan? Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, di mana di situ tertulis secara jelas Eklesia Kataholos atau gereja Katolik. Nah, Eklesia Kataholos itu tidak serta-merta ditujukan oleh gereja Roma saja. Tetapi ada gereja di Yudea, gereja di Samaria, dan lain sebagainya. Artinya apa? Subsistit in ini tidak bertentangan dengan dasar biblis. Ya. Tetapi juga di sisi lain kita harus mengakui kepenuhan dari gereja Kristus itu ada di dalam gereja Katolik. Maka yang menjadi penting di sini bagi kita, khususnya umat awam Katolik, janganlah kita memandang istilah-istilah yang dicetuskan oleh magisterium kita atau memandang dokumen-dokumen resmi dari konsili itu dengan kacamata kuda. Masih mending kacamata kuda, kalau dengan kacamata renang. Nah, secara sederhana saya mau mengatakan bahwa kita kembalilah kepada penafsiran mereka. Penafsiran yang dibuat oleh magisterium sendiri. Karena yang merumuskan itu ialah magisterium. Baru namanya saja magisterium, para pengajar. Berarti kita ditempatkan sebagai murid yang siap mendengar. Bukan kita yang melangkah menggantikan posisi mereka sebagai pengajar. Maka sekali lagi yang terpenting di sini ialah seharusnya umat awam Katolik sekarang harus mempunyai spirit yang namanya sentire cum ecclesia, yakni mampu senafas, sehati dan seirama dengan atau bersama gereja. Konsili Vatikan II sudah sangat tepat loh menggunakan istilah itu, subsistit in. Gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik, sekaligus di sisi lain merupakan kepenuhan dari gereja Kristus itu. Ini mau melatih para anggota gerejanya atau kita agar tidak terjebak dalam fanatisme yang buta dan sikap sentimen yang sudah ketinggalan zaman. Itu loh maksudnya. Ya. Apakah itu juga bertentangan secara teologis? Tadi tidak, sudah kita buktikan. Nah, pertanyaan kedua, bertentangan secara fakta kan? Tidak juga. Tidak juga. Ya. Gereja Ortodoks, gereja Anglikan, dan gereja Lutheran yang dalam konteks konsili yang
yang dalam konteks konsili sendiri, mereka adalah tujuan di mana kita akan berekumene bersama. Tiga gereja ini kan tidak dapat juga serta-merta kita katakan adalah gereja yang sesat. Ya. Sehingga mengikuti logika subsistin itu, gereja menyebut mereka atau menamai mereka sebagai gereja-gereja saudara atau gereja-gereja saudari, di mana gereja ortodoks lah yang sering diangkat Sebut. atau disebut secara lebih dominan. Artinya apa? Gereja pun menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang dekat atau tradisi yang masih dekat kalau mau Masih dibilang. masih Apakah kita juga dipakai tidak- gitu ya kayak. Ya, yang masih dipakai atau yang masih dipelihara. Ya, terima kasih. Berbagi pandangan. Nah, itu. Apakah ketika masih ada tradisi di luar persekutuan dengan tata Roma, masih berlakunya baptisan yang satu dan sama, masih diucapkannya kredo, apakah kita juga mau mengatakan itu bukan bagian dari gereja Kristus? Nah, inilah cara berpikir Konsili Vatikan kedua lah yang perlu kita hidupi. Betul. Makanya memang ada begini ya, Dok ya. Ketika misalkan di hari Minggu kemarin kan mengulas tentang ini kan baptis gitu ya, bahwa kita dibaptis itu hanya satu kali selama formulanya adalah formula yang benar seperti Gereja Katolik begitu kan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu artinya kan baptisnya sah gitu ya, baptis yang istilahnya masih sesuai dengan apa yang diajarkan gitu oleh para rasul begitu kan ya. Nah, Iya, benar. formula Benar, Bang. seperti itulah yang istilahnya untuk gereja-gereja tertentu ya. Meskipun secara skismatik kita berpisah, tetapi ketika mereka masih memelihara itu masih dianggap begitu ya. Artinya baptisan itu masih diakui begitu kan? Iya, benar. Ketika baptisan masih diakui, bahkan dipraktikkan sebagai baptisan yang satu dan sama dan selamanya, ketika itulah iman Katolik masih dipertahankan, walaupun belum secara final dan utuh. Ya. Maka kita harus jujur mengatakan, gereja-gereja yang menggunakan itu, gereja-gereja Trinitarian, gereja-gereja yang menggunakan baptisan yang satu yang sama itu, harus jujur kita katakan bahwa mereka adalah saudara-saudari kita dan layak menggunakan istilah Kristen. Tetapi sekali lagi kepenuhan dari gereja Kristus yang satu dan kudus, Katolik dan Apostolik itu ada di dalam gereja kita, gereja Katolik, dalam hal ini gereja Roma. Ya. Nah, seperti itu kita harus memahami arti kata subsistit in. Nah, berarti maksudnya subsistit in ini adalah gereja ingin melihat ini semua secara universal ya, Do ya. Ingin melihat lebih besar lagi gitu cakupannya gitu ya. Bukan hanya terbatas kepada misalnya tradisi Latin saja gitu, tapi yang tradisi Timur dihilangkan atau bahkan dibuang gitu, tidak seperti itu ya. Lebih kepada ini secara global kita sama, sudah gitu loh. Itu artinya saudara-saudari terpisah itu tadi gitu ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan bukan hanya mereka yang tradisi Timur semata, tetapi bagian dari tradisi Barat dulu yang pernah bergabung dengan Roma yang sekarang juga sudah berpisah, mereka juga memiliki serpihan kebenaran yang Katolik. Ya. Itu, Bang. Ya, oke. Berarti kan dengan kata di gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik ini kan maknanya coba lebih diperbesar gitu ya, dibandingkan hanya sekedar definitif gereja Kristus adalah gereja Katolik. Itu kan maknanya hanya sekedar makna yang khusus begitu ya. Sedangkan kalau setelah Konsili Vatikan kedua, gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Nah, ini coba lebih diperbesar gitu skupnya ya. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kebanyakan yang saya temukan ya, Bang berbagi ya, di antara para orang-orang yang menolak itu, mereka hanya fokus di kata itu saja, tetapi tidak melihat kata tersebut dalam konteksnya yang utuh,
di dalam Lumen Gentium nomor 8, paragraf 2. Ini saya coba bacakan ya bagiannya. Oke. Nah, oke. Kristus mendirikan di bumi ini hanya satu gereja dan mendirikannya sebagai sebuah komunitas yang kelihatan dan rohani. Oh, yang saya bacakan ini ialah tafsiran atau penjelasan dari Kongregasi Doktrin Iman. Nah, ini kumpulan para magisterium yang hendak menjelaskan atau memberikan tafsiran terhadap istilah-istilah yang ada di dalam dokumen. Nah, khususnya dalam yang akan saya bacakan ini, mereka mencoba memberikan penafsiran dari istilah subsisted in ini. Nah, dalam Kongregasi Doktrin Iman pada tanggal 29 Juni 2007, subsisted in dipahami seperti berikut. Nah, Kristus mendirikan di bumi ini hanya satu gereja dan mendirikannya sebagai sebuah komunitas yang kelihatan dan rohani, di mana para magisterium itu mengutip Lumen Gentium 8 paragraf 1, bahwa sejak awal mula dan di sepanjang abad telah ada dan akan terus berada, dan di dalamnya satu-satunya ditemukan semua elemen yang didirikan oleh Kristus sendiri. Nah, mendengar bagian yang pertama itu saja, mari kita bertanya dalam hati, apakah ini melemahkan esensi atau hakikat dari gereja Kristus yang sejak dari para rasul, atau malah memperjelas posisi gereja itu sendiri, Bang? Kalau mengikuti penafsiran dari magisterium tadi. Justru malah makin memperjelas gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus tanyakan, di mana bukti subsisted ini melemahkan esensi gereja? Nah, itu yang perlu dijawab oleh para kubu penolak, dalam hal ini Crusader Network. Dia harus mempertanggungjawabkan itu. Karena dia sudah menyatakan di publik, sebagaimana yang kita lihat dalam video, bahwa kata subsisted in itu, yang ada dalam Lumen Gentium 8, yang mirisnya dia lupa nama dokumen itu, menurutnya itu bertentangan dengan ajaran para rasul. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Ya. Itu tantangan saya, tantangan dari, bukan saya mau menyombongkan diri, tetapi sebagai perwakilan dari anggota Gereja Katolik, saya Aldo Tamon menantang Crusader Network untuk menunjukkan itu. Buktikan atau tunjukkan satu bukti bahwa subsisted in yang dirumuskan oleh magisterium resmi dalam Konsili Vatikan kedua itu bertentangan dengan ajaran para rasul, bahkan dari ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Bahkan di dalam tafsiran mereka yang selanjutnya, ketika mereka mau mengutip Lumen Gentium 8 paragraf 2, para magisterium resmi kita mengatakan bahwa itulah satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita, yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja itu yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat, berada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dan persekutuan dengannya. Nah, ini kan semakin connect dengan dua ciri atau karakteristik yang disebutkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua tadi kan? Ya. Nah, di mana saling bertentangannya para pengajaran magisterium kita? Justru yang pertama malah makin diperjelas, yang kedua orang-orang seperti mereka ini hanya sekedar ingin membentur-benturkan saja gitu ya, Do ya, kurang lebih. Iya. Untuk Betul, kepentingan mereka sendiri gitu loh. Dan mereka ingin melihat bahwa dengan kacamata kuda gitu ya, bahwa hasil Konsili Vatikan ke-8 yang penting salah, pokoknya yang penting salah gitu kan. Jadi makin konyol. Oke, sebentar Pak Aldo, saya sapa dulu, ada Pak Ivan. Malam, iya, silakan. Halo malam, ya, Pak Ivan. malam. Iya, malam Bro Aldo. Malam Pak Berbagi. Halo, Shalom, salam sejahtera untuk teman-teman di live chat. Shalom, Bang. Salam sehat, Pak. Amin, amin. Oke, mungkin silakan Pak Ivan mau menambahkan atau bagaimana kali ada pandangannya? Mungkin saya coba kemukakan pemahaman saya yang tadi sudah dijabarkan oleh Bro Aldo. Saya coba lihat dari sudut pandang saya, ya. Ya. Artinya materinya sudah dipaparkan Bro Aldo,
Jadi saya ibaratnya mungkin hanya mau apa ya, mau mengkristalkan saja ini ceritanya. Siap. Nah, jadi kalau kita lihat daripada topik ini, sebenarnya topik ini pertamanya dikatakan gereja Kristus adalah gereja Katolik ya. Ya. Nah, itu berbicara tentang gereja yang kita yakini, gereja yang mengembara di bumi, gereja yang menderita di api penyucian, dan gereja yang berbahagia di surga. Itulah gereja Katolik yang dimaksudkan dalam gereja Kristus tadi itu. Nah, kalau berbicara Lumen Gentium 8, itu kan mau berbicara bahwa gereja yang Katolik tadi itu dia tidak hanya tidak berbentuk atau tidak nampak. Yang dikatakan tubuh mistik itu kan, dikatakan tubuh mistik Kristus sebagai gereja Katolik yang kita yakini ada 3 tadi yang saya sudah sebutkan itu. Ya. Tetapi ini gereja ini nampak, kelihatan, terlihat, orang bisa tunjuk, fisiknya ada. Ya. Nah sekarang orang akan menunjuk gereja yang kelihatan ini. Kalau kita berbicara gereja yang rohani, kita mau menunjuk yang mana? Kan bingung kita. Transenden kan? Kita berbicara gereja yang tubuh mistik Kristus itu, nanti kita punya bayangan agak sedikit kemana-mana. Tetapi seperti halnya firman yang menjadi manusia, ada daging, tetapi juga seutuhnya Allah itu sendiri. Manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya, itulah Kristus. Dan inilah juga yang ada pada gereja yang didirikan Kristus tadi itu. Nah sekarang gereja ini yang kelihatan, yang bisa kita tunjuk, yang bisa kita identifikasi secara panca indera, itu ada di mana? Kan pertanyaannya begitu. Ya. Kita berbicara gereja Kristus yang didirikan Kristus, gereja apa? Gereja Katolik. Gereja Katolik. Isinya apa saja? Nah, cirinya satu tadi, ada 4 ciri tadi kan? Gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik. Iya kan? Nah, betul. Itu adalah gereja Kristus. Apakah hanya gereja yang kelihatan saja? Tidak. Ada gereja yang rohani. Itulah Lumen Gentium 8 mau berbicara itu. Nah, kalimat yang berbicara tentang yang dipermasalahkan oleh Crusader itu dia tidak bisa melihat bahwa ini ada term umum, ini ada term khusus. Yang khusus ini berbicara tentang yang kelihatan itu. Gereja Kristus yang kelihatan, yang bisa diidentifikasi, itu di mana? Kan pertanyaannya begitu. Ya. Maka jawabannya sederhana. Gereja yang bisa dilihat, yang nyata dan bisa diidentifikasikan di bumi ini, itu ada di mana? Jawabannya ada di dalam gereja Katolik. Atau kalau kita berbicara dalam konteks organisasi, yang dikatakan yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Itulah gereja Kristus yang nyata, yang punya hierarki, punya susunan organisasi yang jelas, yang bisa kita lihat. Itu ada di mana? Ada di dalam gereja Katolik. Itu kita berbicara tentang gereja yang nyata tadi. Tetapi kalau kita berbicara tentang gereja Kristus itu tadi sudah saya katakan bahwa tidak hanya kita yang ada di mengembara di bumi, yang menderita di api penyucian juga adalah bagian daripada gereja Kristus. Yang berbahagia di surga juga merupakan bagian dari gereja Kristus. Dan mereka yang berada di bumi ini sudah dikatakan tadi, ada yang dikatakan satu Tuhan, satu roh, satu iman, satu baptisan. Nah, mereka juga merupakan bagian daripada gereja Kristus itu. Walaupun persatuan mereka dengan gereja yang nyata tadi itu belum sempurna. Nah, jadi kalimat pertama mau berbicara gereja Kristus itu apa? Dijawab dengan bahwa gereja Kristus adalah gereja yang satu, punya ciri satu, ya kudus, punya ciri Katolik, punya ciri apostolik. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah gereja ini terlihat? Apakah gereja ini nyata? Apakah gereja ini bisa kita temukan
fisiknya di dunia ini? Jawabannya bisa dan harus, karena Kristus meninggalkan itu. Tidak mungkin Kristus meninggalkan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Nah, Ya. untuk bisa mengidentifikasi itu, maka paragraf yang mengatakan bahwa dengan susunan, kemudian hierarki dan sebagainya itu mau menunjukkan bahwa gereja yang Kristus dirikan, yang bisa kita identifikasi nyata, yang bisa kita lihat, bisa kita ketahui, itu ada di dalam gereja Katolik. Dengan demikian, kalau kita mau berbicara secara ini, sebenarnya kan dia sudah menuju ke arah eksklusivitas ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca dengan jernih tentang LG8, sebenarnya kita lihat bahwa ini mau mengatakan bahwa gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik itu hanya terpenuhi secara lengkap dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus Bapak Paus Fransiskus, yang adalah uskup Roma itu. Begitu. Nah, tetapi apakah anggota gereja Kristus ini hanya ada di dalam atau hanya ada dalam umat Katolik saja? Tidak. Mengapa tadi dikatakan ada satu Tuhan, ada satu iman, ada satu baptisan, ada satu Roh Kudus. Artinya apa? Mencakup juga mereka-mereka itu. Di antaranya yang bisa kita sebutkan misalnya Ritus Timur, yang juga ternyata sudah ada dari Ortodoks yang sudah kembali menyatu menjadi Ritus Timur dengan kepausan, atau mereka gereja-gereja Ortodoks lainnya yang mengakui kredo yang sama, walaupun mereka tidak bersatu secara penuh, tetapi mereka juga merupakan anggota daripada gereja Kristus itu. Jadi begitu kita berbicara gereja Kristus, kita akan berbicara tentang mereka yang diikat oleh iman yang sama, diikat oleh baptisan yang sama, diikat oleh Tuhan yang disembah yang sama, kemudian oleh pengajaran apostolik tadi, ya. Kemudian juga kita berbicara tentang kudus oleh Roh Kudus, kemudian Katolik universal. Tetapi kalau kita identifikasi 4 ciri gereja ini ada di mana secara lengkap? Jelas di gereja Ada di mana? Katolik. Maka kita akan bilang di dalam gereja Katolik. Makanya kata di dalam itu mau merujuk bahwa 4 ini hanya bisa terpenuhi di dalam gereja Katolik yang kita ketahui dipimpin oleh uskup Roma, atau dikatakan sebagai Paus Fransiskus. Nah, kita bisa melihat 4 ciri gereja ini kita bisa temukan, katakan misalnya di gereja-gereja Ortodoks, ya mereka juga apostolik, mereka juga kredo, ya kan? Mereka juga oleh Roh Kudus dibimbing dan dikuduskan oleh Roh Kudus, gitu. Nah, tetapi apakah apostoliknya sempurna? Ternyata belum sempurna. Karena apa? Ada dipimpin oleh Paus atau pengganti Petrus. Mereka punya ciri itu, tapi tidak sempurna. Nah, itu perbedaannya di situ saja. Ciri-ciri itu ada, tapi tidak sempurna karena kepemimpinan Petrus yang diserahkan oleh Kristus itu sendiri. Itu kita berbicara gereja Ortodoks yang oleh kita mengatakan sebagai sister church. Artinya gereja saudari kita, begitu. Nah, untuk yang lain-lain mungkin dia hanya mengakui Tuhan yang sama, satu iman, satu baptisan, tetapi tidak apostolik. Berarti ada satu ciri yang tidak terpenuhi kan? Dia mungkin tidak universal. Tidak universal dalam arti kata tidak menyalurkan semua pengajaran, karena Kristus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, Katolik kan berbicara di situ sebenarnya. Arti Katolik berbicara di situ. Semua kepenuhan, di samping sebuah kepenuhan, juga untuk seluruh bangsa. Nah, apakah gereja-gereja yang katakan satu tadi memenuhi satu iman, memenuhi satu baptisan, ya, kemudian juga Roh Kudus berkarya, apakah dia juga universal? Nah, mungkin ada beberapa gereja yang tidak memenuhi itu. Ada yang mungkin memenuhi satu kriteria saja. Ada yang mungkin memenuhi 2 ciri, ada mungkin memenuhi 3 ciri, ada yang mungkin memenuhi 4 ciri, misalnya gereja-gereja Ortodoks. Tetapi tidak penuh, karena ciri apostoliknya itu ada yang hilang dalam hal kepemimpinan Petrus sebagai Paus Roma pengganti Petrus. Nah, sekarang yang memenuhi 4 ini ada di mana? Kan pertanyaannya begitu.
Betul. Maka jawabannya di kalimat yang keduanya itu ada dalam gereja Katolik. Jadi kalau kalimat pertama berbicara tentang tubuh mistik Kristus yang kelihatan dan tidak kelihatan dengan 4 ciri tadi, maka kalimat yang kedua mau berbicara bahwa kepenuhan yang tadi sudah disinggung oleh Bro Aldo itu hanya bisa kita temui 4 ciri gereja Kristus yang memiliki 4 ciri itu secara sempurna, kita hanya bisa temui dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus, atau kita katakan Uskup Roma. Paus dalam hal ini adalah Paus Fransiskus. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya dikatakan perbedaan, cuman di sini hanya bagaimana dia memahami kalimatnya tersebut. Kalimat di dalam itu sudah sangat eksklusif sekali. Mau mengatakan 4 ciri itu terpenuhi di mana sih? Kan begitu sebenarnya bahasa sederhananya. Ya. Kita mulai inventarisir kan, 4 ciri satu, gereja itu satu. Mana nih kita lihat, mulai inventarisir gereja-gereja yang ada yang mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Kita inventarisir nih, ciri satu, oh ya betul ya, kamu mengimani satu Tuhan, dari Tunggal, Trinitas, baptisan. Waduh, ini kamu baptisannya nih forma dan materialnya ini enggak sesuai nih. Kan tercoret dengan sendirinya kan, begitu. Iya kan? Ditambahin ya, terus, apalagi. Iya. Nah, terus kemudian ternyata masuk ini ceritanya, gereja masuk. Oke, sebagai gereja yang satu masuk. Nah, terus kemudian gereja yang kudus. Ya, Roh Kudus berkarya lah. Oke, masuk. Ciri ketiga Katolik. Universal ini. Universal dari gereja kamu. Wah, gereja saya cuman hanya ada di Indonesia saja nih. Iya, kelompoknya denominasi saya hanya sebatas di sini saja. Kemudian ajaran yang saya salurkan cuman berapa nih sakramen kan tadi awalnya 7, sekarang udah tahu saya sakramen gimana. Nah, misalnya kan, berarti kan udah masuk lagi nih, tercoret. Ya, sudah dengan sendirinya. Tetapi mereka juga merupakan bagian daripada tubuh mistik Kristus tadi, tetapi tidak secara utuh, tidak secara sempurna, tidak secara penuh. Nah, itulah mengapa KV2 ini mau untuk mereka-mereka yang mungkin baru penuhi 1 poin pertama sebagai ciri gereja, atau sudah dapat 2 ciri, mungkin sudah dapat 3 tetapi belum lengkap karena belum menerima Paus Fransiskus atau Uskup Roma sebagai pengganti Rasul Petrus, pemimpin para rasul, ya kan? Nah, mereka ini yang oleh KV2 mau dipulihkan, dikembalikan untuk bisa bersama-sama dengan kita menjadi kepenuhan 4 ciri tadi itu. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja bayangannya. Terima kasih. Ya, berarti gereja Katolik ini utuh ya, istilahnya ajaran dari para rasul itu 100% kita terima, gitu kan? Ya. Nah, jadi begini, kita begini, bro berbagi. Begitu kita berbicara Katolik, maka kita sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lihat. Katolik dalam arti kata bahwa dia universal seperti menerima dan menyalurkan ajaran, ya, itu kan tidak hanya dimiliki oleh gereja Roma. Mereka yang Ortodoks juga begitu, mereka menerima dan menyalurkan seluruhnya, kan begitu. Ya. Nah, tetapi apakah menerima dan menyalurkan seluruhnya ini terpenuhi lagi di apostoliknya secara sempurna? Ternyata kan tidak. Begitu. Ya. Jadi begitu berbicara Katolik, maka kita sudah dalam bayangan kita, kalau kita berbicara Katolik, maka sudah pasti mereka yang menyatu di bawah Paus Roma, maka itu sudah pasti dikatakan sebagai Katolik. Begitu. Ya. Itu sudah otomatis. Tetapi mereka yang tidak menyatu dengan Uskup Roma itu bisa dikatakan Katolik, tetapi juga bisa dikatakan tidak Katolik. Begitu. Nah, jadi, tidak Katoliknya itu tadi, ajarannya itu dia utuh enggak? Dia terima semuanya enggak? Dia salurkan semuanya enggak? Jangan-jangan ternyata ada sakramen yang dibuang. Iya. Ada kitab yang dipangkas. Nah, itu tadi Pak Ivan yang mau saya katakan tuh bahwa gereja Katolik ini adalah kepenuhan daripada ajaran para rasul. Nah, muncul gereja lain
ya istilahnya tidak 100% tapi mungkin 90%. Ya Nah, kan? berarti Jadi tidak kan bisa dikatakan Katolik, gitu. Jadi ya Kalau mohon kalau maaf, kalau kita yang Roma itu sudah pasti, udah pasti. begitu. Ya, Sudah pasti. siap. Apalagi kita sudah menggunakan kata Katolik kan, begitu. Jadi sudah pasti. Tetapi mereka yang di luar Roma bisa ya, bisa tidak. Yang bisa kita identifikasi secara kasat mata, mereka yang ortodoks misalnya, Ya. yang merupakan estafet keberlangsungan dari patriark-patriark gereja-gereja purba atau gereja-gereja kuno misalnya, gereja-gereja abad-abad pertama dan seterusnya. Nah, itu juga mereka bisa diidentifikasikan sebagai Katolik. Sehingga mengapa? Sebenarnya sederhana saja, Bro. Kalau kita mau lihat siapa sih atau yang mana sih gereja yang memenuhi ciri Katolik itu, sederhana saja sebenarnya. Pada waktu mereka ucapkan credo, mereka sebut nggak dalam credo mereka tuh kami mengakui gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Mereka sebut nggak empat kata itu? Kalau mereka sebut itu berarti mereka Katolik, begitu. Kalau misalkan Jadi diganti dengan apakah ya itu jelas masih sudah Katolik? enggak lah. Sudah enggak, itu jelas sudah tidak. Karena kan sudah modifikasi kan. Tadi kan kita berbicara mereka terima dan menyalurkan apa adanya. Bukan untuk terima mereka cherry picking. Iya, cherry picking modifikasi ini kan kacau, ya kan? Cherry pickingnya kan dia pilih-pilih ini. Yang saya terima ini, yang ini ada, saya mau terima. Hilangkan kan begitu. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita katakan Katolik, begitu. Oke. Siap. Oh, ini ada pertanyaan ini Pak Ivan dan Bro Aldo ya. Kalau Islam bagaimana Om? Tuhannya sama enggak? Ini pertanyaan yang saya pernah tanyakan juga kemarin di Katkit ya. Apakah Tuhannya orang Islam sama kita yang Katolik ini sama atau enggak? Wah, yang nggak bisa dijawab dengan segampang itu ya, karena memang cukup kompleks gitu untuk menjawab hal itu. Gitu. Bahkan kemarin Romo Bayu menjelaskan begini, antara manusia dengan monyet atau kera itu sama atau enggak? Simpanse, sama atau enggak? Gitu kan? Oh beda gitu kan? Nah sekarang kalau beda, apakah manusia punya mata, monyet punya mata? Ya punya, kemudian punya hidung, monyet juga punya hidung, ya kemudian kan akhirnya jadi jatuhnya ke sana gitu ya. Nah agak sulit juga ya untuk menjawab tentang ini ya. Tetapi kalau yang saya pahami setelah ini ya coba mengerti tentang Konsili Vatikan kedua gitu Pak Ivan dan Bro Aldo, bahwa kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, kurang lebih begitu kan ya. Di dalam kredo pun adalah aku percaya akan satu Allah ya kan. Nah, berarti kan secara universal ya kita harus melihat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah yang esa, kurang lebih begitu ya. Nah, ya silakan Pak Ivan atau Bro Aldo. Ya, jadi gini, kalau kita menjawab dari perspektif iman kita kan, ya kita menjawab dari perspektif iman kita kan kredo tadi. Kredo tadi kan gereja yang satu kan mempercayai satu Tuhan, kan begitu. Betul, otomatis betul. Maka kita akan mengatakan siapapun juga umat yang mengatakan bahwa beragama dan bertuhan tadi, maka kita akan meyakini iman kita yang berbicara ya, bukan imannya dia. Kita meyakini bahwa dia akan Tuhannya dia, ya menurut iman kita Tuhannya dia adalah Tuhan yang satu yang oleh kita katakan sebagai satu Tuhan tadi, begitu. Ya. Bukan berarti bahwa kita jadi dia untuk kemudian mau mengklaim itu, tidak. Kita melihat bahwa iman kita mengatakan kita meyakini satu Tuhan. Otomatis pandangan itu juga mau mengatakan bahwa semua orangnya punya Tuhan, yaitu dia, yang Tuhan yang satu itu, begitu. Nah, begitu kita sudah masuk ke dia, maka kita akan melihat apa sih yang dia ketahui tentang Tuhan yang satu itu, sama dengan kita enggak? Nah itu. Jadi tadi kan sama Tuhan yang salah dengan Tuhan ini sama enggak? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah untuk menjawab itu, maka pertama kita harus lihat bahwa kita meyakini Tuhan cuma satu.
Jadi otomatis semua manusia yang mengklaim dirinya beragama pasti akan menyembah Tuhan yang satu itu. Itu menurut pandangan kita. Nah, Ya. sekarang kemudian lebih lanjutnya, apakah dia mengenal Tuhan yang satu itu sama dengan kita tidak? Nah itu. Nah itulah menjadi persoalan yang harus kita ketahui. Dalam arti kata, kita harus melihat seperti apa sih pengenalannya dia, seperti apa sih ajaran yang dia imani dan yakini. Itu saja. Nah dari situ baru kita bisa melihat bahwa oh ternyata bahwa Tuhan yang satu yang dia katakan dia sembah itu, dia kenal ataupun dia ketahui berbeda dengan apa yang kita ketahui. Sehingga dia merasa bahwa dia menyembah Tuhan yang sama, ternyata bisa saja oleh pengenalan yang keliru membawa dia ke penyembahan yang keliru. Ya. Bukan mau mengatakan dia kenal keliru, dia salah kenal, Tuhan berubah. Enggak, Tuhannya tetap saja, tapi dia salah kenal, begitu. Karena dia salah kenal, dia salah menyembah. Ya. Begitu. Nah, persoalannya nanti mungkin di situ. Yang salah itu adalah cara memahaminya ya, kurang lebih gitu ya Pak Ivan ya. Nah, ya, kalau betul. Gitu. Kalau cara dari mengenalnya, cara mengenal Tuhan itu. Ya, oke. Thank you Pak Ivan. Oke, mungkin Bro Aldo mau menambahkan? Ya, oke. Jadi pertanyaan yang sangat signifikan ya. Tentu agak keluar dari topik kita, tapi bukan berarti keluar secara total, tapi masih berkaitan dengan Konsili Vatikan kedua. Dan juga masih berkaitan dengan pandangan yang kontra. Ya. Nah, kira-kira ini kan yang berdebat dengan Pak Ivan mungkin, si orang itu juga kan mengangkat isu ini. Ya. Dengan mengkritik pandangan kita bahwa kita terjebak dalam kategorisasi filsafat soal ontologi dan epistemologi. Nah, saya tidak mau mengulangi lagi apa yang sudah ditekankan oleh Pak Ivan yang dengan sangat detail tadi bisa dikatakan, tapi saya mau mengatakan begini, kalau ditanyakan apakah Tuhannya Islam dan Tuhannya kita, Tuhan kekristenan dalam hal ini Gereja Katolik itu satu atau sama? Ya, saya katakan sama. Tetapi kalau pertanyaan apakah cara pandang atau cara mengimani terhadap Tuhan itu sama? Saya akan katakan beda. Nah, ketika kita bicara soal cara pandang, cara mengimani, itulah yang disebut dengan epistemologi. Meskipun tidak ditulis secara literal, tapi ketika segala argumentasi kita atau perkataan kita berbicara soal konsep ketuhanan dalam hal cara pandang, cara mengimani, dan cara memahami, itu otomatis tertuju kepada hal-hal yang epistemologi. Kata epistemologi itu berasal dari kata Yunani episteme, yang artinya pengetahuan. Oke. Nah, tetapi ketika kita berbicara Tuhan pada dirinya, entah itu dalam hal Tuhan itu sendiri ya, itulah yang disebut sebagai secara ontologis, secara keberadaan. Dari kata ontis, keberadaan kan. Nah, maka pertanyaan tadi, jika kita uji, apakah Islam dan Kristen itu Tuhannya sama nggak? Nah, itu kalau menurut Bang Berbagi itu pertanyaan tertuju dalam hal apa? Ontologi atau epistemologi? Kalau secara pertanyaan sih kelihatannya pengen mengarah kepada epistemologi ya Bro Aldo ya. Gitu. Ya, kelihatannya kan. Tetapi maksud dari pertanyaan sebenarnya ke arah ontologi sih ya, lebih ke ontologi ya. Iya, karena yang ditanyakan Tuhan, bukan cara pandang manusia terhadap Tuhan. Betul. Nah, tuh. Makanya itulah ya penting bagi umat manusia untuk memahami yang namanya wahyu. Kepenuhan wahyu itu ada di mana? Karena untuk memahami Tuhan secara total itu hanya melalui wahyunya. Nah, ketika wahyu muncul atau turun atas manusia, disitulah ontologinya Tuhan atau aspek ontologinya itu terbukti. Maka dalam Gereja Katolik dibagi ada yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, wahyu khusus itulah yang berbicara tentang Tuhan yang secara ontologis itu, Tuhan pada dirinya, Tuhan yang substansial. Maka mau apapun agama, mau menyembah siapapun sosok yang tak terbatas itu Tuhannya pada dasarnya satu.
Nah, yang menjadi persoalan kan dalam Lumen Gentium 16 dan dalam Nostra Aetate bagi para kelompok yang menolak itu, di situ Gereja Katolik menegaskan bahwa rencana keselamatan pun juga mencakup mereka yang ada di luar, yakni orang-orang ya bangsa Yahudi dan juga kaum Muslim yang menyembah Allahnya Abraham. Nah, bagi mereka itu Gereja Katolik sebenarnya mau berbicara soal epistemologi, makanya sesat karena menyamakan keimanan Katolik dan keimanan yang lain. Ya. Apalagi kan dia mengambil tafsiran pandangan Bapak-Bapak suci kita saat di Bethlehem kan, ketika mengatakan di hadapan orang Muslim dan Yahudi bahwa kita menyembah Tuhan yang sama. Nah, pertanyaannya, ketika magisterium kita atau paus pada dirinya, meskipun kata-kata paus itu tak bisa kita jadikan rujukan teologis yang doktrinel, karena itu hanya sebatas audiensi ya, bukan dalam ex cathedra. Ketika mereka menyebut itu, apakah kita memang betul-betul tahu bahwa yang mereka maksudkan itu epistemologis? Kan tidak juga. Ya. Semuanya harus dikembalikan kepada tradisi. Nah, malah saya memahami seperti begini ya, Bang Berbagi dan Pak Ivan, ketika Gereja Katolik mengatakan bahwa mereka-mereka yang di luar itu menyembah Tuhan yang sama seperti kita, itu sebenarnya adalah penginjilan. Itu adalah kata halus untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan kita sama loh. Maka karena Tuhan kita sama, ada cara penyembahan yang benar, ada cara mengimani yang benar. Itulah yang ada di dalam Gereja Katolik. Ya. Seperti itu. Ya. Apalagi kan dikatakan bahwa Konsili Vatikan kedua tidak merumuskan dogma baru karena ingin mempertahankan keputusan dogmatis dari konsili-konsili sebelumnya. Nah, ketika ada hal-hal seputar dogmatis, termasuk tentang Allah dibicarakan di dalam Konsili Vatikan kedua, maka konsep tentang Allah itu harus dipandang berdasarkan konsili yang sebelumnya. Ada apa di sebelum Konsili Vatikan kedua? Ada 7 konsili ekumenis. Yang mana 3 konsili pertama justru sungguh-sungguh berbicara tentang Allah Tritunggal dan Yesus Kristus. Jadi ketika Gereja Katolik melalui magisteriumnya mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, yakni Tuhan Abraham, maka yang ditegaskan di situ Tuhannya Abraham yang bersifat Trinitarian, yang mau disadarkan oleh magisterium kita kepada mereka yang monoteisme, agama monoteis lain, dalam hal ini agama Islam dan Yahudi. Ya. Jadi itu sekali lagi mengenai cara pandang atau paradigma. Ketika seseorang melangkahi paradigma yang sudah ditetapkan gereja, disitulah terjadi comot logi, atau saya kasih bahasa lebih elegan lah, supaya mereka tidak terlalu terasa terpinggirkan. Disitulah lahirnya subjektivisme. Subjektivisme era baru ya. Iya. Tuh. Nah, mungkin bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi. Apalagi kan sudah dijawab oleh Pak Ivan secara detail ya. Ya, saya kembalikan lagi ke Bang Berbagi. Oke, terima kasih Bro Aldo dan Pak Ivan. Mungkin karena malam ini saya juga tidak ingin lama-lama ya untuk live begitu, tapi ada satu hal yang ingin saya bacakan berkait dengan tadi ya, yaitu apa makna subsistit ya, in atau berada di dalam Gereja Katolik yang berdasarkan dari Lumen Gentium 8. Nah, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua tentang gereja, Lumen Gentium tertulis demikian. Kristus mendirikan di dunia ini hanya satu gereja dan menginstitusikannya sebagai sebuah komunitas yang kelihatan dan rohani. Bahwa sejak awal mula dan sepanjang segala abad telah selalu ada dalam dan akan selalu ada, dan hanya di dalamnya ditentukan semua elemen yang diinstitusikan oleh Kristus sendiri. Kristus yang satu ini ya, yang kita akui dalam syahadat sebagai gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Gereja ini yang disusun dan diatur di dunia ini sebagai serikat berada di dalam Gereja Katolik
yang dipimpin oleh penerus Rasul Petrus dan para uskup di dalam persekutuan dengannya. Ini dalam Lumen Gentium 8. Yang pertama, penjelasan kongregasi doktrin iman, kongregasi ajaran iman dalam tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang beberapa aspek tertentu perihal ajaran tentang gereja ya di 29 Juni 2007 menyatakan makna subsistit in ya atau berada di dalam gereja Katolik. Demikian penjelasan menurut selanjutnya oleh CDF. Silakan lihat di sini ya, yaitu Kristus mendirikan di bumi ini hanya satu gereja yang mendirikannya sebagai sebuah komunitas yang kelihatan dan rohani. Ya, bisa dilihat di dalam Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium 8.1 ya. Berdasarkan bahwa sejak awal mula dan di sepanjang abad telah ada dan akan terus ada di dalamnya satu-satunya ditemukan semua elemen yang didirikan oleh Kristus sendiri. Tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman juga. Ya, ini bisa dilihat di Konsili Vatikan kedua Unitatis Redintegratio 3.2, 3.4, 3.5 dan 4.6. Itu satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, gereja itu yang di dunia ini disusun diatur sebagai serikat berada di dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup persekutuan di dalamnya. Dalam konstitusi dogmatik Lumen Gentium 8, wujud kebenaran atau substans berarti ketahanan yang terus-menerus ini, keberlangsungan secara historis dan ketetapan secara permanen semua elemen yang diinstitusikan oleh Kristus dalam gereja Katolik, ya. Di mana di dalamnya gereja Kristus secara nyata didirikan di dunia ini. Adalah mungkin menurut ajaran Katolik untuk meneguhkan secara benar bahwa gereja Kristus hadir dan berkarya di dalam gereja-gereja dan komunitas-komunitas gerejawi yang belum sepenuhnya dalam persekutuan dengan gereja Katolik. Karena elemen-elemen pengudusan dan kebenaran yang ada di dalam mereka, namun demikian kata subsis berada di dalam hanya dapat ditujukan kepada gereja Katolik yang satu-satunya, justru karena hal itu mengacu kepada tanda kesatuan yang kita miliki dalam syahadat iman, yakni aku percaya ya akan gereja yang satu gereja ya, satu gereja ini ya dalam gereja Katolik gitu. Itu menurut bisa dilihat di dokumen Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium 8.2. Penggunaan ekspresi ini atau subsit in ya yang menunjukkan identitas penuh gereja Kristus dengan gereja Katolik tidak mengubah ajaran tentang gereja. Ya, lebih tepatnya ekspresi ini timbul dari dan menyatakan lebih jelas fakta bahwa terdapat banyak elemen pengudusan dan kebenaran yang ditemukan di luar struktur gereja, tetapi yang mana sebagai karunia-karunia khas bagi gereja Kristus mendorong ke arah kesatuan Katolik. Ya. Dilihat di Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium 8.2. Oleh karena itu, gereja-gereja dan komunitas-komunitas yang terpisah, walaupun menurut pandangan kita diwarnai oleh kekurangan-kekurangan, sama sekali bukannya tidak berarti dan bernilai dalam misteri keselamatan. Sebab Roh Kristus tidak menolak untuk menggunakan mereka sebagai upaya keselamatan yang kekuatannya bersumber pada kepenuhan rahmat serta kebenaran sendiri yang dipercayakan kepada gereja Katolik ya. Ini di Decret Unitatis Redintegratio. Nah, sebelumnya dalam penjelasan komentar tentang dokumen, tanggapan terhadap beberapa pertanyaan tentang aspek-aspek tertentu di dalam ajaran gereja, menjabarkannya tentang makna subsis in demikian. Notifikasi dari Kongregasi Ajaran Iman mengenai buku larangan Leonardo Boff bahkan lebih eksplisit menanggapi pernyataan Boff bahwa gereja Kristus yang satu dapat di dalam gereja-gereja Kristen. Notifikasi tersebut menyatakan konsili memilih kata subsis it ya
secara khusus untuk menjelaskan bahwa gereja-gereja yang sejati menjelaskan bahwa gereja yang sejati hanya mempunyai satu wujud keberadaan atau substansi. Sementara di luar batas-batasnya yang kelihatan terdapat hanya elemen eklesiae atau elemen gerejawi. Oke. Yang karena adalah elemen-elemen gereja yang sama cenderung mengarahkan kepada gereja Katolik, ya. Maka itu dia ya teman-teman, bahwa jelas untuk menyebut gereja-gereja non Katolik ya, untuk yang khususnya abad 16 dan seterusnya, mereka itu disebut komunitas gerejawi ya, gitu. Dalam kenyataannya, para bapak konsili hanya bermaksud untuk mengakui keberadaan elemen-elemen gerejawi yang khas bagi gereja Kristus di dalam komunitas-komunitas Kristen non-Katolik. Selanjutnya, tidak berarti bahwa identifikasi gereja Kristus dengan gereja Katolik tidak lagi berlaku atau sebaliknya, bahwa di luar gereja Katolik tidak terdapat sekalipun elemen gerejawi. Yang dimaksud di sini adalah jika istilah subsis in diartikan dalam konteksnya yang benar, yaitu mengacu kepada gereja Kristus yang didirikan dan diatur di dunia ini sebagai sebuah serikat yang dipimpin oleh penerus Rasul Petrus dan oleh uskup-uskup persekutuan dengannya. Maka perubahan dari S ke subsis in ya, tidak mengambil konsekuensi teologi khusus apapun ya tentang diskontinuitas dengan ajaran Katolik sebelumnya. Sesungguhnya justru karena gereja yang dikehendaki Kristus sungguh terus-menerus berada ya atau subsist in di dalam gereja Katolik, kontinuitas dari keberadaan ini mengimplikasikan identitas yang mendasar antara gereja Kristus dan gereja Katolik. Konsili Vatikan II bermaksud untuk mengajarkan bahwa kita bertemu dengan gereja Yesus Kristus sebagai sebuah subjek yang nyata secara historis dalam gereja Katolik. Maka ide menyatakan bahwa keberadaan subsistens ya dapat sepertinya digandakan atau multiplied ya, tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pemilihan istilah subsist it ya. Dengan pemilihan kata subsist it, konsili bermaksud menyatakan singularitas atau ketunggalan dan ketidakgandaan atau non multipliability ya gereja Kristus. Nah, gereja ada sebagai sebuah realitas historis yang hanya satu-satunya. Maka bertentangan dari banyak interpretasi yang tidak berdasar, perubahan dari kata S ke subsist it ya, tidak menandai bahwa gereja Katolik telah berhenti menganggap dirinya sebagai gereja Kristus yang satu dan sejati. Melainkan perubahan istilah itu hanya menandai keterbukaan yang lebih besar terhadap kehendak ekumenis untuk mengakui sifat-sifat dan dimensi gerejawi yang sejati di dalam komunitas-komunitas Kristiani yang tidak berada dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik karena adanya plura elementa sanctification et veritatis, berbagai elemen pengudusan dan kebenaran yang ada di dalam mereka. Sebagai akibatnya, meskipun hanya ada satu gereja yang berada atau subsist di dalam satu subjek historis yang satu-satunya, namun terdapat juga realitas-realitas gerejawi yang sejati, yang ada melampaui batasan yang kelihatan dari gereja tersebut. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk pemaparan pada malam hari ini. Apakah gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik ataukah gereja Kristus adalah gereja Katolik ya. Nah, ini sudah cukup terjawab ya. Jadi mudah-mudahan dari sini kita tidak bingung lagi ya bahwa perubahan redaksi dari gereja Kristus adalah gereja Katolik menjadi gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik ya. Tidak mengubah bahwa tidak mengubah bahwa keterangan daripada gereja Kristus adalah gereja Katolik ataupun gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik, justru
secara bahasa ya lebih enak begitu dan lebih apa ya, lebih pas lah begitu untuk di zaman modern sekarang ini. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan Pak Ivan atau Bro Aldo, silakan sebelum saya tutup. Ya, ya bro. Jadi tadi kan sudah ada pertanyaan seperti itu ya, yang tadi apakah Allah yang Tuhan yang disembah Katolik dan yang lain sama, kan sudah dijawab. Nah, kemudian kan berkembang lagi, orang bertanya loh, kalau memang sama seperti tadi dimaksudkan itu, ya berarti tidak ada masalah kita beragama di agama-agama yang lain ataupun menjadi para penghayat atau aliran kepercayaan dan sebagainya. Toh kan menyembah Tuhan yang sama, kan begitu. Pemikiran itu kan yang menjadi argumentasi untuk menentang kan. Nah, Ya. tetapi kalau kita melihat di LG16, sebenarnya LG16 sudah memberikan warning apa yang diberikan bahwa mungkin saya bacakan ya. Ya. Dikatakan begini, tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat. Suaranya hilang Pak Ivan. Oke, kita tunggu sebentar ya kawan-kawan. Oke, halo Pak Ivan, suaranya Ya. hilang kebetulan. Ya, sudah kembali Kedengaran? lagi. Ya, oke. Ya. Silakan Ya, lanjut. coba Bro berbagi untuk yang LG16 di paragraf-paragraf terakhir. Sebentar, saya harus cari dulu ini. Ya, atau saya coba bacakan, soalnya saya pakai HP, jadi ya. Saya bacakan, bisa kedengaran suaranya? Bisa. Silakan Pak. Ya, oke. Jadi katakan, tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat, jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat, dan mengubah kebenaran Allah menjadi dusta. Nah, inilah warningnya. Artinya apa? Benar kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan yang satu, Sang Pencipta itu. Tetapi sekarang, karena si jahat ini kan suka menjebak manusia. Dari awalnya kan setan itu kan ingin menjebak manusia. Nah, inilah mengapa dikatakan bahwa LG16 tadi seringkali orang tersesat oleh itu. Nah, inilah mau menunjukkan bahwa Tuhan yang satu itu kalau salah dikenal, kita tersesat oleh iblis. Nah, itu. Nah, sekarang untuk mengenal yang benar gimana? Nah, untuk mengenalnya maka lihatlah ataupun carilah seperti apa sih Tuhan yang satu itu memperkenalkan dirinya, menginformasikan dirinya. Maka oleh Kristen dikatakan bahwa Allah mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, menginformasikan dirinya, dan secara sempurna, secara lengkap, wahyu, ataupun dikatakan mewahyukan dirinya itu secara lengkap dan sempurna pada Kristus. Nah, itulah iman yang satu kudus Katolik dan Apostolik itu tadi. Dengan demikian, di LG sebelumnya kan sudah disebutkan juga di LG 14 kalau tidak salah, bahwa jika kamu tidak mau berada ataupun tetap berada dalam gereja Kristus tadi, maka itu masalah untuk keselamatan Anda. Nah, itu persoalan di situ yang harus bisa dipahami oleh mereka setelah mendapat informasi tadi, bahwa benar Tuhan itu hanya ada satu, tetapi akan menjadi masalah jika Anda salah mengenal Dia. Begitu Anda salah mengenal, maka Anda akan tersesat. Yang tadinya mestinya Anda menuju ke Tuhan yang satu itu karena salah mengenal, salah ambil jalan, Anda tersesat. Dan ini dilakukan oleh si jahat tadi. Jadi hati-hati. Nah, kemudian gereja Katolik memberikan informasi, ini loh cara ataupun inilah mekanisme, inilah gereja Kristus tadi sebagai sarana, sebagai prasarana untuk mengenal, untuk menyatu dengan Kristus. Ini loh gerejanya, inilah yang diberikan oleh Kristus kepada umat manusia. Persoalannya sekarang, mau enggak kamu masuk? Mau enggak kalian tetap setia di dalam gereja Kristus itu? Anda sudah dibaptis. Oke, baptis Anda diterima. Karena melalui pembaptisan, Anda dipersatukan dengan kematian, penderitaan, dan kebangkitan Kristus. Tetapi selanjutnya, apakah Anda tetap setia?
berada di dalam gereja itu? Atau setelah dibaptis, Anda tidak tahu bahwa ternyata Anda belum secara utuh, secara penuh menyatu dalam tubuh Kristus yang dikatakan mistik tadi itu, atau gereja Kristus tadi itu. Ya. Artinya bahwa mereka-mereka di luar Katolik, misalnya Ortodoks, baptisan mereka sah, kita akui, kita terima. Dan baptisan yang satu itu tadi, dikatakan gereja yang satu, baptisan yang satu. Ataupun mereka yang katakan di Protestan baptisan satu, oke, kita pun terima itu, baptisan itu. Bahwa dengan baptisan itu mereka dipersatukan dengan kematian, kebangkitan Kristus. Itu ya dan amin. Tetapi sekarang apakah setia berada dalam tubuh mistik Kristus tadi? Yang punya ciri Katolik, satu, kudus Katolik Apostolik. Ya. Apakah kamu setia di dalam situ? Atau jangan-jangan kamu tidak tahu bahwa setelah dibaptis kamu jadi bagian daripada gereja yang punya 4 ciri tadi itu. Tetapi tanpa kalian sadari, karena kalian berada tidak secara penuh penyatuan tadi itu, hanya bercirikan mungkin 2 ciri saja atau 3 ciri saja, ataupun juga mungkin 4 ciri tetapi tidak penuh, maka secara perlahan bisa saja Anda yang tadi sudah dipersatukan dengan tubuh mistik Kristus, secara perlahan Anda mengeluarkan diri Anda sendiri dengan tidak tetap berada atau berupaya untuk tetap berada di dalam tubuh mistik yang punya ciri 4 tadi itu. Nah, inilah yang penjelasan selanjutnya untuk bisa menginformasikan kepada mereka bahwa tidak berarti karena kita semua punya Tuhan yang sama, lantas kita bisa memilih jalan semaunya kita. Tidak. Tuhan sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan sarana prasarana. Dan kalau kita tidak gunakan itu sama dengan kita berada di luar Tuhan. Nah, apa yang diberikan Tuhan? Dia meninggalkan gerejanya. Nah, itulah yang harus kita masuki, kita tetap berada di dalam gerejanya itu, supaya kita bisa selamat. Itulah konteksnya EN kan berbicara tentang itu. Extra Ecclesia, Nullum Salus. Nah, itu demikian. Nah, tadi dikatakan tadi tentang subsidi tadi, sebenarnya kalau saya, pemahaman sederhana saya, bahwa dengan mengatakan gereja yang 4 ciri tadi itu terpenuhi secara sempurna dan lengkap di dalam gereja Katolik, yang dalam hal ini dipimpin oleh Paus Roma atau Paus Fransiskus Uskup Roma, maka sebenarnya kalau saya, pandangan saya, kalimat ini sebenarnya malah lebih eksklusif. Dalam arti kata, inilah di dalam sini kita bisa menunjuk Anda Katolik, ya saya Katolik, tetapi apakah Anda berada di dalam gedung itu? Atau jangan sampai Anda hanya di teras. Atau kita ditanya, tinggal di mana? Saya berada, saya tinggal di jalan ini. Terus kemudian semua orang pun bisa mengatakan yang sama. Tetapi kalau kita berada di dalam gedung yang bersangkutan, maka itu sudah pasti orang tidak akan ragu lagi, kan begitu. Tetapi kalau ada yang berdiri di luar, tetap lokasinya sama, tapi masih di seputaran luar. Artinya pemikiran guyonnya kan seperti itu. Tetapi bahwa mau mengatakan semua, jadi kalau kita lihat di Lumen Gentium, yang bagian bab 2 yang termasuk LG16 ini kan dia berbicara tentang umat Allah. Nah, umat Allah itu mau membicarakan semua manusia itu sebenarnya umat Allah. Tetapi bagaimana kita bisa sampai kepada Allah yang karena Adam dan Hawa melanggar, terputus hubungan itu, bagaimana itu bisa kita menjalin kembali ataupun dipulihkan kembali. Kristus datang memulihkan hubungan itu. Nah, Kristus datang memulihkan hubungan itu, satu-satunya cara untuk bisa menyatu dengan Kristus melalui baptisan. Nah, setelah melalui baptisan, apakah kita tetap setia, apakah kita berada dalam tubuh mistik Kristus, itu pilihan kita dalam menjalani hidup. Nah, sehingga jika Anda memilih untuk berada di luar tubuh Kristus, atau berada di luar gereja, yang adalah tubuh dan Kristus adalah kepalanya, maka secara tidak langsung Anda sudah memilih untuk berada di luar Kristus sendiri, dan dengan demikian memilih untuk menolak keselamatan yang ditawarkan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ivan. Bro Aldo mungkin mau menambahkan lagi sedikit? Ya, jadi sebagai rangkuman saja ya,
untuk closing statement saya di pembahasan yang sangat begitu penting dan berguna bagi kita umat orang Katolik, maka saya mengatakan bahwa selama Konsili Vatikan kedua tidak mengatakan tubuh mistik Kristus adalah gereja Ortodoks dan tubuh mistik Kristus itu adalah gereja Anglikan dan tubuh mistik Kristus adalah gereja Protestan, selama Konsili Vatikan kedua tidak berkata demikian, Konsili Vatikan kedua bukanlah konsili yang sesat. Malah Konsili Vatikan kedua berkata sebaliknya, tubuh mistik Kristus itu yang secara kelihatan adalah gereja yang dipimpin oleh penerus para rasul itu ada di dalam gereja Katolik. Dan itulah yang seperti dikatakan oleh Pak Ivan, melalui 4 ciri yang ada di dalam kredo, yang satu yang kudus, yang Katolik dan apostolik itu sungguh-sungguh dimiliki oleh kita, gereja Katolik. Nah, jadi mau dikatakan bahwa gereja pasca Konsili Vatikan kedua ataupun Konsili Vatikan kedua itu sendiri tetap mempertahankan ortodoksi atau kebenaran iman kekatolikan yang tradisional dengan bahasa yang baru, bahasa yang progresif. Artinya esensi dan makna yang otentik atau yang asli dari gereja Kristus itu tetap ada, malah semakin diteguhkan. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ivan, malah lebih terdengar lebih eksklusif daripada istilah yang sebelumnya, yang jika orang telinga modern dengar itu hanya sebatas klaim, tetapi ketika ditegaskan bahwa itu ada di dalam gereja Katolik, subsistin, itu malah lebih terkesan eksklusif dan terjamin keasliannya atau pembuktiannya. Mungkin itu dari saya, Bang Berbagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ivan. Pak Ivan. Ya, makasih Bro. Aduh, mantap sekali. Ini saya rasa memang saya rasa padat sekali ini, Bro. Betul. Jadi tadi kan awalnya sudah dipaparkan oleh Berbagi, kemudian sudah didalami dengan pemaparan Bro Aldo, ya saya hanya sekedar nambah-nambah saja, sedikit-sedikit saja nih, di pinggir-pinggir saja. Tapi bahwa saya merasa ini padat sekali, saya merasa betul-betul memang apa yang disampaikan dalam durasi waktu kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam lebih ya. Ini ini menjadi apa ya? Menurut saya cukup puas ini. Saya puas sekali dengan konten kita kali ini. Oke, terima kasih Pak Ivan pandangannya. Mungkin ya ini yang bisa kita sampaikan, tapi sebagai penutup ini tadi menggambarkan semuanya ya, bahwa gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Nah, inilah seperti ibarat benteng ini kawan-kawan, tadi yang sudah disinggung Pak Ivan tentang gedung tadi. Nah, sekarang saya perkuat lagi dengan benteng gitu ya, bahwa Yesus Kristus adalah benteng keselamatan kita. Kalau kita memilih ada di luar benteng, jelas ya, bahwa apakah kita akan selamat? Ya, masih ada sikap tanda tanya ya, bisa selamat, bisa enggak. Tetapi kalau kita berada di dalam benteng tersebut, aman, jelas aman, karena Kristus adalah benteng kita gitu ya, yaitu ada di dalam gereja Katolik sebagai benteng kita ya, pelindung kita. Untuk supaya bisa selamat ya di dalamnya ya, artinya silakan berinisiasi di dalam kepenuhan ajaran Kristus dan juga para rasulnya, yaitu ada di dalam benteng, yaitu di dalam gereja Katolik. Akhir kata, saya Antonius dari Berbagi Pandangan Channel mengucapkan terima kasih kepada Pak Ivan dan Bro Aldo yang dari awal tadi ya, dan juga teman-teman yang ada di live chat ya, yang menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya mengingatkan pada saudara malaikat Jibril, mohon kalau misalkan berkomentar tolong yang lebih sopan ya. Saya tidak terima dengan komentar yang seperti pasar begitu ya, yang tidak pas di sini ya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Shalom Alaikum Safe. Tuhan beserta kita. Amin.